Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Latifah dengan NIM 184724132 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teknik pemberian skor dan nilai hasil tes. A. Teknik pemberian skor. Yang pertama yaitu pemberian skor tes pada domain kognitif. A. Penskoran soal bentuk pilihan ganda. Cara penskoran tes bentuk pilihan ganda ada 3 macam, yaitu yang pertama penskoran tanpa ada koreksi jawaban, dan yang kedua penskoran ada koreksi jawaban, dan yang ketiga penskoran dengan butir beda bobot. Kemudian B. Penskoran soal bentuk uraian objektif. Pada bentuk soal uraian objektif, biasanya langkah-langkah mengerjakan dianggap sebagai indikator kompetensi para peserta didik. Oleh sebab itu, sebagai pedoman penskoran dalam soal bentuk uraian objektif adalah bagaimana langkah-langkah mengerjakan dapat dimunculkan atau dikuasai oleh peserta didik dalam lembar jawabannya. Kemudian C. Penskoran soal bentuk uraian non-objektif. Prinsip penskoran soal bentuk uraian non-objektif sama dengan bentuk uraian objektif, yaitu menentukan indikator kompetensinya. Kemudian D. Pembobotan soal bentuk campuran. Dalam beberapa situasi bisa digunakan soal bentuk campuran, yaitu bentuk pilihan dan bentuk uraian. Pembobotan soal bagian soal bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian ditentukan oleh cakupan materi dan kompleksitas jawaban atau tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal. Yang kedua yaitu pemberian skor tes pada domain afektif. Paling tidak ada 2 komponen dalam domain afektif yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan minat terhadap suatu pelajaran. Adapun langkah pembuatan instrumen domain afektif adalah yang pertama, pilih ranah afektif yang akan dinilai. Yang kedua, tentukan indikator minat. Yang ketiga, pilih tipe skala yang digunakan. Yang keempat, telaah instrumen oleh sejawat. Yang kelima, perbaiki instrumen. Yang keenam, siapkan kuesioner atau inventory laporan diri. Yang ketujuh, skor inventory. Yang kedelapan, analisis hasil inventory, skala minat dan skala sikap. Yang ketiga yaitu pemberian skor tes pada domain psikomotor. A. Penyusunan tes psikomotor. Tes untuk mengukur ranah psikomotor adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja atau performance yang telah dikuasai peserta didik, yang dapat berupa tes paper and pencil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes unjuk kerja. Subunit 2 yaitu mengubah skor dengan penilaian acuan patokan. Yang pertama yaitu konsep pendekatan penilaian. Ada 2 pendekatan yang umum dipakai oleh para guru, yaitu pendekatan yang pertama, penilaian acuan norma atau disingkat PAN, dan yang kedua, penilaian acuan patokan atau disingkat PAP. Yang kedua yaitu pendekatan PAP. Pendekatan PAP berarti membandingkan skor-skor hasil tes peserta didik dengan kriteria atau patokan yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. Jadi skor peserta didik tidak dibandingkan dengan kelompoknya, tetapi skor-skor itu akan dikonversi menjadi nilai-nilai berdasarkan skor teoritisnya. A. Aplikasi pendekatan PAP. Metode PAP digunakan pada sistem penilaian skala min 100 dan skala min 5. Skala min 100 berangkat dari persentase yang mengartikan skor prestasi sebagai proporsi penguasaan peserta didik
pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100%. Pada skala min 5 berarti skor presentase diwujudkan dalam nilai A, B, C, D, dan E atau berurutan mewakili nilai 4, 3, 2, 1, dan 0. Subunit 3. Mengubah skor dengan penilaian acuan normatif. Yang pertama yaitu konsep pendekatan PAN. Pendekatan ini menggunakan cara membandingkan presentasi atau skor mentah peserta didik dengan sesama peserta didik dalam kelompok atau kelasnya sendiri. Yang kedua, langkah-langkah pendekatan PAN. Pendekatan penilaian PAN dapat digunakan juga pada sistem penilaian skala min 100 dan skala min 5. Adapun langkah-langkah pendekatan PAN sebagai berikut. Yang pertama, menghitung rata atau X skor presentase. Yang kedua, menghitung standar deviasi atau S skor presentasi. Yang ketiga, membuat pedoman konversi untuk mengubah skor menjadi nilai standar. Berdasarkan skalanya, ada PAN dengan skala 5, skala 9, skala 11 dengan nilai skor atau T-skor. Baiklah, itulah pemaparan materi kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.